pas gua dilemparin di kodam naik atas kan dihantam tuh nggak jadi naik kan. Nah gua di belakang pas dia mau naik gua berdiri gua ambil gua tembak gua terus ada aja lu kata gua mundur semua gua cabut gua kira kabur kan. Yes, halo teman-teman Norkid semuanya, kembali hadir. Hari ini gue nggak sendiri, gue ditemenin brother gue yang selama ini di balik layar doang. Doi, ya kan? Ben, gimana anak Norkid? Sama dulu Ben. Hai anak Norkids, gue Rian, biasa teman-teman manggil gue Beben. Bebas mau manggil apa aja, senyaman kalian. Nah kali ini gue kebetulan diundang sama Ferry nih buat nemenin dia. Ada buat apa kita wawancara salah satu gue star pada malam hari ini ya Fer ya. Yoi, siapa yang gak kenal beliau? Tapi sebelum gue banyak nanya, gue spoiler banyak. Sekali lagi nih gue mau thank you buat Revis yang masih setia nemenin Norkid nih. Buat teman-teman semua yang anak utara, mampir ke Norkid di Jalan Minggi Raya Blok O, deretan Norden. Ini murni anak utara yang punya. Masih muda, Bang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Farid? Alhamdulillah. Ben. Bang Farid Ben ya. Alhamdulillah. Bang, Sehat bro. gimana Bang? Covid ini tetap sehat apa gimana Bapak pernah nggak nih? Pernah tuh. Waduh. Pernah ngerasain. Aduh. Jadi tadi gue berat badan hampir 70 lebih. Sekarang udah agak turun. Turun. Tapi dulu agak bagusan sih. Agak bagusan ya. Biar napas gue juga agak lega. Syukur berarti Bang ya. Alhamdulillah. Sambil diminum lah. Sambil minum nih ya. Minum nih ya. Refresh. Nah mungkin sebelum ngobrol-ngobrol mungkin bisa kenalin diri dulu kali Bang ya, biar kita enak, biar kita saling kenal gitu sama teman-teman. Mungkin bisa kenalin dulu Abang itu siapa namanya. Mungkin kan selama ini kan teman-teman ini mengetahui Abang itu Farid NJ Mania, tapi pada belum tahu nih, terutama gue pribadi sih belum tahu gitu. Nama lu tuh, nama asli lu tuh siapa sih Bang gitu? Bisa kenalin diri lu lah. Tinggalnya di mana gitu kan Bang? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya buat teman-teman Norkids ya. Nah, terima kasih udah diundang malam hari ini. Sebenarnya Bro Rian ini udah lama juga kenal dari Karang Taruna, ya. Sempat dia juga ngangkat juga NJ Mania, ya. Alhamdulillah tuh rame banget Bang. Gitu bro. Jadi mohon izin, nama gue sebenarnya sih memang nggak jauh, cuma 5. Farid itu nama asli. Farid itu nama asli. Nama asli. Nggak ada kata bilang panggilan apa diubah, nggak ada. Jadi waktu itu gue coba berpikir kalau banyak orang nama aslinya tapi nggak disebut, nama panggilan lo orang lebih terkenal kan. Betul. Sayang banget emak gue tuh ngasih nama kok orang manggilnya beda. Iya betul. Ya, Farid aja. Farid aja tuh ya. Farid pakai P atau pakai F Bang? Kalau pakai T itu got. Jadi ada kisah. Nama gua tuh di SMP sempat mau ditambahin sih, Muhammad Farid sama guru agama. Iya betul. Gua mau. Nah dulu Pak, emak gua bikin nama ini bukan sembarangan. Gua bilang, gua nanya emak dulu kan gitu. Nah dari situ kalau emak gua ngasih berarti kan bikin bubur merah kan, betul. Merah kan, buat ganti nama Nasi kuning. Iya nasi kuning. Ngomong apaan sih lo? Oh yaudah mak siap kan gitu kan, akhirnya nggak nama Farid. Terus jangan pakai T, gue bilang Pak, kalau T itu got, gue bilang gitu. Gitu ya. Jadi nama Farid pakai D. Farid pakai D. Oke, teman-teman semuanya clear ya. Kasih tahu yang belum tahu. Farid tuh nama asli. Jangan pakai T, Bang ya. Sekali lagi lu pakai T, awas lu. Farid itu ya, pokoknya nyemplung. Tapi P kan depannya bukan PF. Oh, pakai P. F. Pakai P. Oh, P. Oh, Farid. Oh, berarti benar. Berarti pakai P tuh ya, benar ya. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, Bang. Bang Farid berarti udah clear lah namanya Farid doang ya. Siap. Nah, boleh cerita nggak sedikit Bang nih? Gue mau nanya kan selama ini orang-orang tuh pada kenal lo itu adalah ketua NJ Mania. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu tentang sisi lain lo itu siapa sih Farid ini sebenarnya di luar background NJ Mania ini. Terutama gue juga belum tahu nih, jadi gue boleh minta tolong nggak sih ceritain sedikit tentang ya background lo atau sisi lain lo di luar aktivitas lo sebagai ketua NJ Mania Bang?
Kalau sebenarnya di luar sisi NJ Mania sekarang ini baru satu periode gua menjabat sebagai ketua RT di lingkungan. Ngeri. RT 4 RW 3. RW mana itu, Bang? RW Bang Mada bukan tuh? Bukan, beda. Oh, beda. Beda. Belah sono lagi ya. Pegangsan 2. Gangsan 2 ya. Oke. Kampung Rawa Indah. Pegangsan 2 Kelapa Gading. Jadi kalau ditanya tinggal di mana? Gua tinggal di Kelapa Gading. Lah mana? Iya, betul. Gue di Kelapa Gading. Kelapa Gading keren dong. Nah. Dulu. Belah sini ya. Belah sinian dikit. Belah mana? Perumahan mewah, gue bilang. Jadi waktu itu belum banyak pembangunan kan? Iya. Perumahan mewah. Kok perumahan mewah? Bagus dong. Iya. Mepet sawah gue bilang. Alhamdulillah lah. Cukup syukur ya. Syukur lah di situ. Sekarang gue ngejabat sebagai ketua RT. Ketua Tapi RT dari itu ya. perjalanan itu sebenarnya panjang lah ceritanya. Gue menjabat sebagai ketua RT ya berangkat dari gue besar karena DNJ. Gitu. Tapi sebelum gue di NJ pun waktu itu gue sebenarnya orang-orang dibilang gue orang Jakarta, Betawi yang agak dibilang pengalaman untuk keluar, gue nggak ada. Gue dibilang agak kuno lah, gue orang kuno, ortodok lah gue di muka. Cuman di situ aja gue lingkupnya di situ aja gue. Dari gue sekolah SMP, gue STM gue di Mercusuar Bekasi tuh. Kalau di orang taunya Mesir. Mesir ya, Mesir. Ya, gue sekolah di. tahu tuh. Oh, tahu. Gabung dari situ. Nah itu gue masih belum nonton Pesdara, belum ada NJ Mania. Belum ada ya? Belum. Tahun berapa Bang? Sorry Bang. Apanya? Waktu zaman SMP itu tahun SMP gua itu SD dulu deh. SD di mana itu? SD gua di Kasananda. Kasananda mana itu? Kasananda sini. Iya, Kanada. Oh, Di Pegangsan, di pada stadion. ya. Oke. Terus SD Kasananda, SMP-nya gua SMP 30. oh, Gapul. Gapul. Favorit dong. Nah, Ngeri banget. Bilang kata, "Mana Gapul? Otak lu Gapul?" Iya sih, otak gua nggak nyampe. Tapi nggak tahu rezeki gua ada di situ. Lagi ke situ Ya, ya. gitu. Benar. Dapat di Gapul, lulus pas reformasi 98. 98 tuh lulus SMP. Lulus SMP. SMP. Gue baru lahir ya. Gitu. Gue baru 3 tahun itu. Lulus SMP di situ reformasi. Nah, gue nyari sekolah, akhirnya gue cari coba yang agak jauh lah gitu kan. Gue cari ke Bekasi. Bekasi tuh, Bang. Dapatlah gue di Mercusuar, Mesir. Dapat di situ. 2001 keluar kerja. Dari keluar kerja cuma 3 bulan, gue masuk kerja. Dan masuk kerja itu gue agak kalau untuk masuk kerja takut tuh. Biasa kalau itu kan wawancara Iya, segala oke. tes tulis, wah pusing gue, ribet banget. Untungnya memang gue dari SD gue udah main bola Oh, oke. di Indonesia Muda. Pernah lo. Emang. Gue tahu ya. Ngeri. Jadi dari situ tuh gue akhirnya main bola, pas lulus ya gue kerja dari bola gitu di Cilincing. Oh, kerja Cilincing. Trimitra baterai Prakasa itu. Nah di situ gitu. Nah, sebelum ngomongin kerja itu Bang, gue mau penasaran nih. Lo kan katanya tadi sekolah di mana tuh Mercusuar ya, Mesir ya? Betul. Lo waktu itu ngambil jurusan Otomotif tuh iya, ya. otomotif. Tapi apa sih yang melatar belakangi lo buat ngambil sekolah di situ tuh Bang? Buat gue ngambil di Bekasi di Mercusuar itu ya cuma itu doang. Gue pengen punya jangkauan yang luas lah. Nggak cuma hanya di utara aja gitu kan. Gitu, padahal gue juga di 30 nggak kemana-mana. Situ-situ lagi. Situ doang. Betul. Iya. War kasih gue nggak, gitu kan. Cuma gue balik aja ke sini. Yang dibilang ya gue agak ini orangnya, nggak tahu lah, nggak terlalu luas lah. Nggak terlalu luas lah pergaulan gue. Dan di situ gue coba, gue harus jauh lah. Explore lah ya, explore gitu, pengalaman. Betul. Berapa jauh tuh? Dari NTB Jakarta. Tapi emang lahir di Jakarta sih gua. Sama sih dulu juga sekolah di utara. Tapi kuliah cobalah daerah jauh Depok gitu. Jadi enak kan? Enak explore biar banyak teman. Gue coba temen gue. Apa tuh? Saudara juga betul. Tapi ada latar belakang lagi nggak Bang? Kayak lu kenapa sih harus ngambil STM gitu dan jauh? Enggak, kalau untuk itu memang ya untuk SMA gue berpikir gini. Kalau untuk SMA dulu kayaknya ini banget ya SMA. Untuk kerja pun agak sulit kan gitu kan, gue berpikir gitu. Ya ini pada akhirnya ya banyak senior abang-abangan gue juga di STM. Udah gue ambil STM aja gitu kan. Ya di situ pas masuk STM ya karena gue juga agak bader-bader dikit. Gitu kan. Dikit. Itu zaman STMT tawuran kenceng loh Bang. Oh iya, jangan kan STM SMP juga. Gapul ada tawuran. Gapul ribut juga. Gila. Nah tapi di Gapul itu ribut
gue nggak terlalu fokus ribut, nggak terlalu ikut. Karena gue lagi itu masih fokus di bola. Kalau ini ada eskul atau enggak. SSB. Iya dia SSB. Ya cita-cita gue, jadi gue masih terus tuh masih kenceng-kencengnya tuh. Jadi pengen cita-cita pemain timnas lah. Jadi untuk ribut itu gue nggak mau gitu. Tapi kalau sekali ribut turun ya ikut itu doang gitu. Nah, jadi pas gue mengambil ke sana ya, gue ambil STM itu ya. Yang pertama sih memang kalau gue keluar gue cepat kerja, itu aja. Keluar cepat kerja, jadi lebih mudah lah gitu nggak. Itu sih sebenarnya. Kamu dimakanin bang, selalu. Ini gue minum ya. Siap-siap sambil minum dulu bang. Makan minum, jadi ngobrol. Biar lebih renyah bang omongannya. Betul. Oh berarti lebih itu ya biar cepat kerja segala macam. Tapi, nah kemudian lo bekerja tuh bang. Tapi gue mau nanya lagi STM. Tapi apakah ada dorongan juga lo karena waktu itu kan suka ribut segala macam. Apakah waktu lo masuk STM dan kemudian jauh ada keinginan juga kayak lo doyan tawuran gitu apa Enggak. gimana? Kalau itu enggak. Enggak ya. Begini bos. Ada jadi pada saat gue masuk SMP juga orang tua gue tuh ibu gue sempat gue masuk sekolah, gue lihat. Nah sempat nangis agak sulit itu kan berat tuh anaknya mau sekolah tapi kok ininya sulit banget tuh untuk masuknya kan gitu sampai nangis. Nah di situ yang gue ingat. Nah udahlah pas gue masuk STM itu ya gue coba cari sendiri. Gue nggak mau bebanin orang tua gue. Oke. Gitu. Nggak ada arah gue mau tawuran. Gue nggak tahu tuh kalau di situ itu biangnya juga tawuran. Biang juga ya. Jadi tujuan gue cuma gue nggak mau beratin orang tua gue. Betul. Ya alhamdulillah sih dari niatan gue itu orang tua gue cuma tahu sekolah gue nih sekolah si Parit di sini. Tapi bentuknya seperti apa dia nggak pernah tahu. Dua-duanya nyokap bokap nggak pernah tahu. Gitu bos. Nah, lu waktu sekolah tuh kan jauh tuh. Naik apa tuh bang? Angkutan umum atau gimana? Angkutan umum. Itu apa tuh bang? Angkotnya? Ya metro Patas kalau dari sini kan Patas gitu kan. Kalau itu metro gue basisnya basis 41. Basis 41. Turun sana Cakung ya. Basis 41 gue masih situ. 01. Ngeri. Oh berarti itu ya. Tapi berarti orientasinya lebih ke sekolah Iya. Itu tau dari mana itu bang? Sekolah lo di utara tapi malah nyari sekolah di Bekasi gitu bang? Gue dapet lebaran dari mana lagi tuh gue nyari ya. Ada teman sih benar sih dari situ juga ada teman. Nih lu mau nggak gitu kan? Tempat gue lihat ayo udah lah gue ambilin aja. Padahal kalau gue tahu pas udah masuk ke situ, ribut lebih ini ada nama STM yang lebih ini lagi di daerah sini kan? Kenapa gue nggak masuk situ kalau? Kan bisa ngar lagi kan? Tapi ya udahlah nggak boleh masuk di sini. Masuk situ ya. Itu bos. Pas masuk itu buset ngeri gitu. Nah di situ mulai pas masuk diajarin buset. Diajarin gimana itu bang? Dia nembak gitu. Boleh ceritain tuh dikit bang gimana pas di STM tuh diajarin di luar akademik lah. Di luar akademik apa tuh yang diajarin tuh? Penasaran. Angkatan Bang Paris ini jauh banget nih. Angkatan kita mungkin beda Ben ya. Betul. Kita pengen tahu nih. Pengen tahu itu. Zaman lo nih gimana bang? Pas gua masuk sekolah itu ditatar asli. Gua masuk, ayo itu ketemunya sama yang mau keluar tuh di yang kelas 3. Gue masuk pagi ikut bareng tuh satu basis kita antar udah lu kelas 1 depan naik ke atas lu naik ke atas nih. Pas udah ribut dari tak sana turun gak ada cerita turun lu gue disuruh turun ya apa ribut udah dari situ tuh udah mulai dari pertama itu gue ribut sekolah itu jarang masuk. Jarang banget gue sekolah masuk. Makanya nyesel banget gue dikala gue sekolah disuruh belajar komputer itu nggak mau. Pada akhirnya sekarang ini jadi begini. Tepuk kepala. Sayang banget. Nah di situ kenceng. Sempet gue kelas 1, kelas 2. Gue kelas 2 itu udah megang megang basis. Basis itu. Hampir ya ini cepet gede ini pas di hantem gede ini. Bagaimana tuh? Kepala ada setan di sini lah pokoknya gede ini. Tapi alhamdulillah juga gue dari kejadian begitu bokap gue nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Karena apa ya udah emang anak laki kan gitu. Udah tahu situasi memang sekolah itu lagi kenceng-kenceng di mana-mana kan. Itu. Nah dari berjalan di situ sempat udah hampir di sini. Nah ini tuh.
Ini juga Terus bekas Nah, luka tawuran iya. ini. Sabar, nggak sabar gitu kan. Ngeri. Nah, ya untungnya pas udah kelas 3 udah mulai berjalan lah, udah ngurangin gitu. Nah, Bang, menarik tuh Bang. Lo tadi bilang di situ ditatar tuh mas kakak kelas bahkan sama alumni tuh. Itu tatarnya gimana sih Bang waktu itu? Lepas jalanan, nggak ada Lepas cerita. jalanan, Lu ya. mundur gue sikat. Itu, lu mundur gue sikat ya. Di tes tawuran tuh Iya. sama sekolah lain Namanya gitu. kalau zaman sekarang Apa itu? jalur. Tes jalur ya, iya benar. Lu mundur gue sikat. Pokoknya ada yang mundur, ada kelas sikat. Sikat ya. Ada tuh gue ingat banget si panggilnya Beler, Trias. Itu dia tuh. Itu abang kelas lu tuh. Iya. Dia malah kelas 2 malah. Yang satu lagi udah di atasnya lagi dulu Pak. Pokoknya itu kelas 2 udah gue pokoknya lu mundur gue sikat. Itu paling sering ribut sama manis tuh, Bang. ST manis tuh. Asoy. Asoy. Oh, sampai sekarang katanya. Asoy, terus pernah Israel dari sono, Bariwan. Oh, Bariwan Oh, tos-tosan. Bariwan Kalau Bariwan tos-tosan asli ya? tos-tosan. Bariwan asli tos-tosan itu. Kalau tancuk, oh gede lah. Ya kalau gue udah pegang gitu kan, Yoi. udah pengalaman lah. Yang penting intinya gue jangan sampai masuk aja di polsek gitu aja. Jadi kalau gue nggak pernah. Jadi itu gue nggak pernah. Jadi ada lincah-lincah lah. Gitu kan, jadi lumayan pengalaman tawuran sama ini sekolah banyak. Gitu. Tapi ya nggak sampai luka parah. Gue nggak sampai luka parah. Pernah kejadian sekali gitu. Jadi yang gue hantem satu di metro itu masuk lah anak apa Israel apa mana itu masuk dalam sendiri tuh kan. Beda nih. Gimana, Bang? Sikat loh. Bambu gua hantem situ kan. Buset Keluar darah dah. semua kan. Top habis itu dipretelin. Tapi nggak lama. Hampir 2 mingguan datang ke rumahnya itu. Ke rumah gua. Tuh anak datang ke rumah gua. Sendiri apa? Sendiri. Asli. Ngapain dulu? Ke sekolah. Oh, Jadi dulu gua ada jenggot, ciri khas gua jenggot. Ada jenggot. Nah, dia udah datang ke sekolah tuh masih keluar. Gue tanya, lu bisa kemari? Gue ke sekolah bang. Gue datang ke sini, gue minta ini gue gini-gini. Ya udah, tadi dulu deh gue bilang ini rumah gue. Udah sekarang lu keluar, gue bilang gue nggak mau kalau kelamaan lu, gue sikat gue bilang. Gue matiin di sini gue bilang gitu. Udah selesai, gue bilang pulang tuh. Besoknya gue sekolah. Di sekolah, gue tahu guru gue tuh taunya apa? Gue tuh diem. Di sekolah gue nggak pernah betakilan, nggak pernah betakilan. Kata guru, Ngeri. Terus? Lu diem lu paling bener. Totonya anak orang lu sikat jangan. Terus gimana itu Bang? Alhamdulillah clear. Ya gue panggil anak-anak lah. Deh sekarang gini kumpulin seadanya. Ada, gue panggil. Nih ada sekian. Lu terima syukur nggak udah? Ya udah akhirnya diterima. Ya udah clear di situ. Nah di situ mulai. Gue dipanggil, orang tua gue nggak pernah gue kasih datang di situ sama guru BPK kan, pernah gue mau datangin. Alhamdulillah sampai kelar, udah. Gitu. Udah kelar tuh. Iya, dapat lah gue warisan kan ini dapat tanda di sekolah tuh. Itu pun jadi apa ya, pengalaman tersendiri ya bang. Betul. Bisa dari pola pikir, dari mental ya. Betul, dari kebangun mental kita di jalan. Itu makanya banyak teman-teman juga ya gue dari situ banyak teman-teman jadi saudara semua kan mana-mana jadi terkenal sampai gue ke Bekasi gitu kan. Itu menarik juga ya. Nah tadi kayak cerita lu tuh seru banget gitu Bang, tapi lu ada nggak sih satu gitu atau mungkin beberapa yang mungkin pengalaman yang lo tempur sama sekolah lain tuh yang sampai sekarang tuh masih ingat gitu, atau yang paling menarik lah menurut kalau yang paling menarik tapi lucu apa itu gimana itu Bang? Itu lo ngasih pas gue lewat sekolah naik truk kan, gue pasti di atas, pas diserang gue turun, dilemparin kan, dikelilingin, dilemparin, gue turun tuh dari atas, gue balik tuh, ke belakang gue. Nah di situ gue bawa ini tembakan mainan. Oh iya. Omega. Kau boleh inget itu tuh. Jadi itu paling lucu lah. Dari situ pas gue dilemparin pada naik ke atas kan dihantam tuh pada nggak jadi naik kan. Nah gue di belakang pas dia mau naik gue berdiri, gue ambil, gue tembak terus lo apa sih lu kata gue mundur semua, gue cabut, gue bilang kabur kan. Alhamdulillah aman gara-gara main. Lo asli juga jiper ya. Namanya udah dikepung gitu ya. Udah kepung masih keliling gitu lah ya. Asli emang dari ini pas dia keluar sekolah itu udah milih mobil mati lu, mundur semua bro ya, langsung jalan tuh mobil aman. Nah itu kisah itu yang paling lucu. Tapi kena lagi gue batunya. Kenapa gimana itu Bang? Pas lagi ada konser ska tuh di apa sih ini? Mana tuh? Ini ya enggak GRJU. GRJU. Gue bawa lagi tuh tembakan. Terus
Jadi gue lewat jalan 51. Pas masuk RJU mau nonton Seka, naik tuh Brimob, di sweeping. Wah, yang bawa gear semua dibuang-buangin kan. Pas gue liat di tas, tembakan mainan doang. Santai Masuk lah. lagi, santai kan. Terus? Pas masuk Brimob ngeliat, langsung gue naik, buka. Bangsa lu, Dihantam langsung tuh. hantam langsung lu. Terus Turun, pas turun, pegang lagi, pegang pistolnya. Ambil, mainan pak, ambil gua bilang, mainan dipegang berketokin, berpetak. Ambil Polres mas, asli gua. Sampai masuk Polres itu cuma gara-gara Iya. udah mainan. Tapi Kacau, untungnya kacau. cuma karena mainan, jadi nggak lama gua, cuma sampai sore pulang. Tapi di situ polisi pas gua masuk gua jejer, telanjangin, udah muter polisi tuh. terus Mana yang bawa senpi? Tendang gua, blok tuh. Yang teriak dinendang. Tahu tuh gua ampun dari situ. Habis itu pistol tadinya utuh jadi hancur semua. hancur gara-gara ketokin lu. Kacau. Mungkin polisi itu tahu. Nah, Iya. cuma sekalian deh ngasih pelajaran Ngasih nih. pelajaran ya. Siswanya nih, ya kan mau mainan mau enggak, ya kan jangan main-main takutnya mindset dia kebangun. Jadi mainan Nggak beta. besok gue beneran nah. Betul Bener. Enggak, tapi kalau itu bahasanya cuman lu kok tahu lu mau ke betak lu ya. Gitu. Gitu. Sekarang malah ini bos mainan hitam kan gitu. Nah, gitu doang kan orang itu takut. Orang juga takut bang. Oke, bener ya. Tapi menarik banget itu sih bang. Gue juga baru tahu banget gue bang ada pengalaman gitu. Seru Ini kisah ini mungkin lo pertama ceritain Iya. apa? Pertama cerita. Pertama gue cerita. Respect Jadi banget. pas di North kesini gue ceritain. Gokil. Jadi nggak ada yang tanya di pas ini kisah ini bos. Jarang orang tahu nih Bang. Jarang ada yang tahu. Orang taunya Parit NJ, Parit Nah, NJ. tapi kalau yang teman sekolah kaget. Lu anjing ya, dulu pala batu kok bisa begini lu. Gitu. Ada satu kemarin, dia di apa? Jadi ini protokoler Pagub. Ada Pagub, Chris namanya. Kaget dia. Lu pala batu, lu bisa begini, Rit. Terus Ya baru gua tahu kok bilang ya. Iya, gua kira ya namanya orang Badr kan beda, Bos. Iya enggak? Nggak bisa lu jadi pemimpin kan gitu. Bisa jadi pemimpin enggak gitu dong. Itu Kalau banyak kaget lah. Perjalanan dulu itu sedikit banyaknya Pengalaman. ngebangun. Bangun mental sih. Bangun mental ya, kebagian. Komunikasi segala macam. Yang tadinya gua juga secara pribadi gua kuno. Gua nggak bergaul ke luar gitu. Karena emang lingkungan kali kan. Gitu. menarik tuh bang. Asik juga tuh pengalaman kayak gitu Jadi tuh. kalau gue jadi makin penasaran di NJ-nya karena seorang ketua umum NJ punya latar belakang begini nih. Kayak penasaran banget men. Banget ya. Penasaran banget. Langsung kita kulik aja nih tentang Soal NJ-nya ya. Boleh lah bang tuh. Siap. Nah, kan tadi kan lo udah cerita tuh tentang apa namanya ya pengalaman lo latar belakang lo sebelum NJ. Nah, lo boleh ceritain sedikit gak sih bang? Ya mungkin udah banyak yang tahu tapi ada juga nih yang belum tahu nih tentang latar belakang NJ itu terbentuk gimana sih bang? Jadi